khusus malam ini spesial karena kita masuk bulan Muharram, ya, bulan yang istimewa, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita merasakan keagungan bulan Muharram, agar kita merasakan berbeda beribadah di bulan Muharram. Ngajinya kita berbeda pahalanya dengan bulan selain Muharram. Tilawahnya kita berbeda dengan tilawahnya di bulan selain bulan Muharram karena keistimewaannya, karena keagungannya. Maka pada malam hari ini kita akan spesial menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Muharram agar kita tidak terlewat dari untuk beramal maksimal di bulan Muharram. Kemarin kita bulan Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah juga bulan yang utama, nanti kita baca hadisnya. Di 10 Dzulhijjah juga sama keutamaannya. Beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu beda pahalanya, ya, sebagaimana beribadah di luar bulan Dzulhijjah. Mungkin ada yang kelewat sebulan yang lalu di awal Dzulhijjah, ada kesempatan kita raih di awal bulan Muharram ini, jemaah sekalian. Mungkin sebelumnya ada orang kelewat puasa Syawal, ada kesempatan beribadah di 10 Dzulhijjah. Mungkin Dzulhijjah kemarin kita kelewat, tapi ada kesempatan di bulan Muharram. Masya Allah. Ya, meski rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini sama-sama kita menyemangati diri kita semua, termasuk saya pribadi, agar di bulan Ramadan, bulan Muharram ini kita tidak terlewat 10 pertama di bulan Muharram kita maksimalkan. Yang biasanya tilawahnya sehari 2 lembar, ada ya, minimal ya 5 lembar, apakah tilawah? Yang biasanya sehari cuma 3 lembar ditambah di bulan Ramadan, kita raih karena kelipatannya luar biasa. Yang biasanya Tuhannya cuma 2 rakaat jadi 4 rakaat. Yang pertama, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan Muharram yang pertama adalah bulan Muharram adalah bulan yang berada di awal tahun, dan ini bagian dari kemuliaan. Jadi bulan-bulan Hijriah itu ditutup dengan bulan mulia, dibuka di awal dengan bulan yang mulia. Ya. Apa akhir bulan Muharram? Dzulhijjah. Ada yang hafal, Bu? Dari pertama Muharram sampai Dzulhijjah. Nanti dapat bonus snacknya 2. Gak hafal. Ya. 12. Awal Jawa ya. Ada 12. Ya. Jadi bulan-bulan Hijriah itu ditutup dengan bulan haram, yakni Dzulhijjah, dibuka atau diawali juga dengan bulan haram, yakni Muharram. Jadi ada 4 nanti kita. Jadi bulan-bulan yang kita harus tandai, jamaah sekalian. Jadi yang sering-sering yang dilihat adalah kalender Hijriah. Tandai bulan-bulan tersebut yang kita akan diminta untuk ngegas ketika beribadah. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang pertama di kalender Hijriah. Kenapa? Berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tudzlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana yang Allah tetapkan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram ditandai. Ya, nanti pulang langsung ambil spidol, cek bulan hijriahnya. Itulah ketetapan ya yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bulan-bulan ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, dan di situ dilarang fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Apa yang dimaksud mendolimi diri kalian sendiri?
melanggar perintah-perintah Allah. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama itu mendolimi diri kalian, apalagi mendolimi orang lain. Terhadap diri sendiri saja dilarang. Apa bentuk zalim terhadap diri sendiri adalah membiarkan tubuh kita nanti dijilat api neraka. Itu zalim terhadap diri sendiri. Ya. Jadi kita membiarkan anggota badan ini nanti di akhirat disentuh api neraka, zalim kepada diri sendiri. Harusnya kita menjaga diri kita agar nanti di akhirat tidak tersentuh api neraka. Makanya ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari api neraka. Jadi bentuk kedoliman terhadap diri sendiri adalah kita menjadikan anggota tubuh kita, badan kita sendiri, nanti di akhirat disentuh api neraka. Yang kita jari kita ditempelkan ke kompor gas saja nggak mau, gimana? Ya, ngetes seberapa panas. Mengangkat panci aja pakai cimpal, ya. Apalagi api neraka. Cimpal apa nih? Itu bahasa Brebes ya. Bahasa Brebes itu cimpal namanya, lampiran yang buat apa namanya? Lemek. Ya, bahasa Brebes nggak bisa hilang. Di dalam hadis dijelaskan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inna zamana qad istadara kahati yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu beredar sebagaimana mestinya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Ya, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan di antaranya saling berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi 3 bulan ini kita diminta untuk ngegas jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang satunya adalah Rajab, di mana suku Mudhar yang berantara di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu Rajab. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Ini bulan-bulan haram yang pahalanya berbeda dengan bulan-bulan selain 4 bulan tersebut. Makanya kita beruntung, ya. Jadi sekarang malam 1 ini bertepatan dengan bulan Muharram. Tapi nanti yang ngaji malam Jumat masih dapat, apalagi malam apalagi. Ya. Selama masih di awal bulan Muharram. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk istimewanya bulan Muharram adalah Allah menamakan bulan Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, besok punya cucu dinamai karena lahir bulan Muharram Syahrullah. Karena nama bulan Muharram, bukan Syahrul Gunawan nih. Nama artis. Yang ketiga, jangan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bulan suci di antara 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang paling mulia adalah bulan Muharram. Sebagaimana disampaikan oleh Hasan Al-Basri, afdalul ashhurul hurum syahrullah al-Muharram. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan-bulan yang haram ini yang paling mulia sebagaimana kata Hasan Al-Basri adalah bulan haram. Afdalul ashhur al-hurum syahrullah al-Muharram. Bulan-bulan suci, bulan-bulan haram yang paling utama adalah bulan Allah, yakni Muharram. Disampaikan juga innallaha hasanata bisyahrin haram wa khatamaha bisyahrin haram falaysa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'dhamu indallah minal Muharram. Sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan suci, yakni Dzulhijjah, bulan Muharram, dan menutupnya dengan bulan haram, yakni Dzulhijjah.
Tidak ada bulan di dalam setahun yang lebih agung di sisi Allah setelah bulan Ramadan seperti bulan Muharram. Jadi kalau dihitung selama setahun 12 bulan, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Yang kedua setelah bulan Ramadan kemuliaannya adalah bulan Muharram. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan-bulan, di antaranya 4 bulan. Yang dalam satu tahun yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih mulia setelah Ramadan kecuali bulan Muharram. Makanya berbahagia kita kemarin bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan, siap-siap lelah mumpung ketemu bulan Ramadan. Makanya musibah ada orang masuk bertemu bulan Ramadan kok santai-santai saja, maka ya harusnya dia bersemangat. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Makanya kita betul-betul ya 10 hari diselake. Ya puasanya timpengi ya, puasa Senin Kemisnya mungkin. Kemudian berikutnya, sebaik-baik bulan Muharram ada di 10 awalnya. Ya, makanya Abu Usman An-Nahdi rahimahullah berkata, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat al-ashra al-ahyar min Ramadan wal ashrul awal min Dzulhijjah wal ashrul awal min Muharram. Orang-orang saleh dahulu ya, para sahabat mengagungkan 3 macam 10 hari. 3 macam 10 hari. Yang pertama 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah, 10 hari awal Muharram. Ya. Jadi ini ditandai jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang di bulan Ramadan kemarin banyak orang yang di 10 terakhir mulai tereliminasi. Apa tereliminasi? Mulai berguguran. Ya. Padahal puncaknya di situ jamaah sekalian. Kemudian awal Dzulhijjah. Kemudian awal Muharram. Maka kita masih ada kesempatan, kita ambil kesempatan baik. Ya. Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhami khati'atan. Sesungguhnya berbuat zalim di bulan-bulan haram lebih besar dosanya, ya, lebih besar. Makanya seorang jangan sampai dia meremehkan di bulan Muharram, dan pahalanya ya balasannya dilipat gandakan berbeda dengan bulan yang lainnya. Makanya kita memang benar-benar di awal bulan haram ini, bulan yang mulai ini, diminta untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dianjurkan memperbanyak puasa. Ya, tapi tidak ada keterangan Rasulullah sebulan full di bulan Muharram. Maksudnya apa? Panjangan maksimalkan, jangan sampai Senin Kemisnya bolong-bolong misalnya. Ya, Senin Kemis plus Ayamul Bid. Atau puasa mutlak. Ada puasa mutlak. Ya, puasa mutlak itu puasa yang tidak terikat dengan sebab. Misalnya puasa Senin Kemis, atau puasa apa namanya? Nadar, puasa ganti atau sebagainya. Puasa mutlak ya, jangan pengen puasa mutlak. Dan nanti kita baca hadisnya. Jadi di bulan Muharram ini puasa mutlaknya lebih banyak. Atau biasanya nggak pernah toh puasa mutlak. Pokoknya pengen puasa gitu. Ya, misalnya hari Selasa, pengen puasa. Ya udah puasa, namanya puasa mutlak. Puasa tidak karena sebab. Utang, nih ibu kan punya utang biasanya ya. Utangnya sudah lunas. Tidak punya nazar puasa dan sebagainya. Di luar Senin, Kamis,
atau bukan puasa Daud atau 3 bulan setiap Ayyamul Bid. Pengen puasa, ya puasa itu. Namanya puasa mutlak. Nanti kita bahas hadisnya. Ya puasa mutlak. Bismillah. Ya puasa mutlak. Jadi niat itu tidak mesti diucapkan dengan tiba-tiba jam 4 bangun mau puasa itu niat. Jadi karena keinginan sudah dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Nanti kalau dan hafal repot nggak puasa ya, intinya niat itu sumbernya di dalam hati. Jenengan bangun pakai alarm pas mau sahur itu sudah niat, bahkan lebih dari sekedar niat. Karena apa? Sudah buka buka kulkas sudah nyalain kompor, itu sudah lebih dari niat. Karena niat itu menyengaja dalam hati. Adapun melafaz itu takyin, menegaskan. Karena kan ada ngomong misalnya, mau kemana? Mau ke pasar, ternyata ke bank misalnya. Berarti kan tidak sesuai dengan ucapannya. Jadi begitu. Yang penting dalam hati. Jenengan bangun kok nyalain kompor mau sahur, itu sudah niat. Sebagaimana jenengan ketika siang hari dengar adzan, jenengan kok ke tempat wudu, berarti itu sudah masuk niat. Tapi kalau ucapan atau dilafadzkan itu takyin, penegasan. Jadi kalau nggak bisa niat, susah ngapalin, ya sudah niat. Ya. Sebagaimana puasa mutlak, kok pengen puasa. Ya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, afdalu siyami ba'da ramadhana syahrullah al-muharram wa afdalu salati ba'da al-faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Tetapi nyatanya, ya dalam riwayat tidak ditemukan Rasulullah puasa banyak di bulan Muharram. Tapi justru Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata ulama, kenapa Rasulullah kok banyak puasa di Sya'ban? Sebagai bentuk pemanasan agar tidak ngedrop perutnya, gimana? Iya, jadi pemanasan seperti panjenengan yang mau olahraga pemanasan. Rasulullah demikian banyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan kita semua mau puasa, niatkan puasa mutlak. Kemudian dijelaskan ya, di antara keutamaan puasa mutlak, man shoma yawman fi sabilillah ba'idallah wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maksudnya puasa mutlak. Jadi pengen puasa itu, besok nggak ada kegiatan di rumah, ya bukan sedang puasa Daud. Kan puasa Daud, hari ini puasa besok buka, hari ini puasa besok buka. Jadi selang-seling. Kok pengen puasa, ujung-ujung pengen puasa. Maka barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ya, yaitu apa? Hari apa saja tidak ditentukan. Selama tidak bertemu hari yang haram untuk berpuasa. Apa? Hari Jumat, hari Sabtu, kemudian apa? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Kemarin ada jamaah nanya, karena sudah terbiasa puasa Daud, bagaimana puasa di hari Tasyrik? Ya jangan, karena hari Tasyrik terlarang untuk puasa. Karena sudah terbiasa puasa Daud, ya istirahat dulu. Ya, karena hari Tasyrik terlarang buat puasa. Ya, jadi jenengan nek mau puasa mutlak, hindari hari-hari yang terlarang. Puasa Sabtu sendirian tanpa sebab, kemudian puasa hari Jumat sendirian tanpa sebab, nggak boleh. Kemudian 2 hari raya nggak boleh puasa. Kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 tidak boleh puasa. Setelah itu silahkan. Kemudian jangan sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hadis ini secara terang menjelaskan bahwa puasa sunnah
yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi niatnya bulan puasa mutlak di bulan Muharram. Kemudian baru tahu, toh saya juga baru tahu. Saya baru baca redaksi, ternyata ada yang saya tahu ada sholat mutlak. Ya, ternyata setelah baca redaksinya di bagian riwayat ternyata memang ada, sebagaimana dicanangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kalau mau sholat sunnah di bulan puasa sunnah di bulan Muharram adalah puasa mutlak, sunnah mutlak. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Muharram, hari Asyura adalah hari ke-10 bulan Muharram menurut mayoritas ulama kalau dulu dan sekarang. Berikutnya di antara keutamaan ya di bulan Muharram dianjurkan untuk berpuasa hari Asyura ya, tanggal 10 ya. Siyamu yaumin Asyura inni ahtasaba 'ala Allah ayyukaffirus sanah allati qabla. Berpuasa pada hari Asyura, sungguh saya berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu di tanggal 10. Jadi puasa Asyura ya, mungkin Majlis Taklim ini hari apa besok, hari Minggu atau Sabtu ya? Ini hari Sabtu sekalian buka bersama. Minta ustadznya diajukan sekalian buka bersama Muharram ya, 10 Muharram. Misal ini, tapi jangan ini hanya sekedar ini saja ya. Nek misal bertempatan hari Sabtu ya, usul boleh enggak nanti buka bersama ustadznya, bisa enggak? Karena apa? Keutamaan Muharram. Jadi berpuasa pada hari Asyura, kata Rasulullah SAW, sungguh saya berharap ihtisab kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jangan lewatkan. Bahkan kata ulama, satu keluarga dibangunkan, ya, dibangunkan semuanya anak-anaknya. Nanti yang takut lupa dibikin alarm, karena kalender handphone ada notnya. Nah, diklik puasa Syura, nanti alarmnya bunyi di habis maghrib ya, biar tidak lupa. Kadang nih cuma ngelingari kalender lupa ya. Saya sendiri nih jadwal itu nih nggak di alarm, lupa semua. Alhamdulillahnya ada kemudahan teknologi, jadi jadwal saya itu pakai kalender, nanti sorenya di ya, kalaupun tadi diingetin nih lupa baca ya. Kemudian jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Asyura menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil, rontok. Dan alhamdulillah semoga kita tidak ada yang namanya dosa besar. Dulu sudah pernah hatam. Kita sudah pernah membahas hampir 1 tahun lebih 72 dosa-dosa besar. Ada yang nyatet enggak? Kita sudah hatam ya. Menghatamkan 72 macam-macam dosa besar. Yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga apa? Memutus tali silaturahim. Ya, luar biasa. Berikutnya di antara keutamaan bulan Muharram, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya bulan Muharram ini, maka jangan sampai terlewat berpuasa ya di bulan Muharram ini. Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Setelah itu kami selalu berpuasa dan kami juga mendidik anak-anak kami untuk berpuasa. Bahkan ya zaman dulu ya, agar anak-anak kuat puasanya dikasih mainan agar lupa. Nah, sekarang handphone ya. Pada main game ya, main game jadi lupa makan. Nah, diajak. Kalau orang masyarakat dahulu, kami biasakan sediakan untuk mereka permainan agar mereka lupa makan atau lupa perutnya kembruyukan maksudnya. Jadi mereka ketika nangis minta makan dikasih mainan. Jadi nek minta buka nih handphone ini dari sekarang ya. Jadi dikasih handphone agar lupa, mendidik mereka agar bersemangat puasa
Asyura. Kemudian berikutnya di antara yang dianjurkan adalah puasa Tasu'a. Sebagaimana disinggung, Bani Israel dulu tanggal 10 ini dijadikan hari raya. Ya makanya orang Yahudi itu minta gencatan senjata. Jadi gencatan senjata itu berhenti untuk berperang karena memang mereka meyakini bulan Muharram itu istimewa. Jadi alasannya itu yang tidak tahu ya, yang tidak tahu bahwa mereka dari dulu dari zaman Bani Israel karena orang Yahudi itu membanggakan Bani Israel. Makanya kita kalau mengutuk jangan Israel tapi Yahudi. Ya karena Bani Israel itu di mana suatu kaum yang lahir banyak para nabi. Dan di antara cara untuk menyelisih orang Yahudi, mereka menjadikan tanggal 10 Muharram untuk hari raya, maka kata Rasulullah, sebelum tanggal 10 berpuasa di tanggal 9-nya, namanya puasa Tasu'a. Puasa dalam rangka menyelisihi puasanya orang Yahudi. Mereka memuliakan tanggal 10. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat juga berpuasa, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaman ta'limul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, jadi tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, yakni ketika zaman Nabi Isa, itu agama Nasrani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida kanal am, kalau begitu tahun depan kita berpuasa di hari ke-9, insya Allah." Jadi ketika Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya berpuasa di tanggal 10, ada yang ngomong, ya Rasulullah, ya tanggal 10 itu Yahudi dan Nasrani itu memuliakan, ya berpuasa juga. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, oke, kalau begitu ya mungkin kita siap. Kalau begitu ya tahun depan kita puasa dimulai tanggal 9. Jadi kenapa kita puasa tanggal 9? Untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Itu alasannya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sampai tahun depan Nabi Muhammad keburu meninggal. Di dalam riwayat lain, la in baqitu ila qabilil asumanna at-tasi'ah. Sekiranya saya masih hidup hingga tahun mendatang, niscaya saya benar-benar la asumanna, akan berpuasa pada hari ke-9. Artinya ditekankan. Kemudian ada penjelasan, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Wasumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Dalam riwayat lain, puasalah hari Asyura dan janganlah sama dengan modelnya orang Yahudi dan Nasrani. Apa? Puasalah hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jadi tanggal 9-nya kelewat, berarti puasanya 10 dan 11. Jadi gitu jemaah sekalian rahmati Allah SWT. Kata ulama, level tertinggi adalah puasa 9, 10, 11. Level 2, 9 dan 10. Level 3 tanggal 10 toh. Karena pada tanggal 10 toh tidak ada sisi menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tetap sah, sangat sah. Tapi tidak ada tujuan menyelisih orang Yahudi. Jadi levelnya ada 3 jemaah sekalian. Dengan mau level berapa? Level pertama 9, 10, 11. Level kedua 9 dan 10. Level ketiga 10 toh.